Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama Adika Dharma, dan yang kedua Mamluatul Kusnia, yang ketiga Dina Firmanila Safitri. Di sini kami ingin menjelaskan apa sih kebijakan produk itu. Yang pertama adalah konsep produk. Produk adalah segala sesuatu yang memberikan nilai yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Alasan utama konsumen membeli produk yaitu ciri khas atau feature, yaitu ciri-ciri khusus yang terdapat dalam suatu produk yang membedakan dengan produk yang lain. Yang kedua, manfaat atau benefit, yaitu manfaat yang ditawarkan oleh suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bauran produk. Ini produk merupakan sekelompok produk serupa yang ditunjukkan pada sekelompok pembeli yang sama yang akan menggunakan produk tersebut dengan cara yang serupa. Pengembangan dari lini produk adalah multiple product line, yaitu menyediakan berbagai jenis produk dengan mengidentifikasi berbagai peluang di luar lini produk yang sudah ada dan menawarkan kepada konsumen. Keunggulan dari multiple line produk menjadikan perusahaan dapat tumbuh lebih cepat dan dapat membantu meminimalkan konsekuensi penurunan dari salah satu lini produknya. Contoh multiple line produk misalnya pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan binatu, perawatan alat kesehatan, penyediaan perawatan alat, dan sebagainya. Lanjutnya, klasifikasi produk. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan produk adalah berdasarkan pembeli yang diharapkan. Pembeli dibagi dalam dua kelompok. Pembeli yaitu pembeli barang konsumsi dan pembeli produk produksi. Klasifikasi produk konsumsi secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, convenience goods, shopping goods, dan specialty goods. Sedangkan klasifikasi produk industri secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya barang beban, dan yang kedua, belanja barang modal. Secara umum, produk yang ditawarkan dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu produk yang memiliki fisik dan produk yang tidak memiliki fisik atau jasa. Produk fisik yaitu produk yang terlihat secara fisik dan dapat diketahui wujud dari produk tersebut. Produk fisik biasanya berupa benda yang ditawarkan kepada konsumen untuk dapat memperoleh manfaat dari benda tersebut. Contoh produk fisik yaitu kursi, mobil, sabun, dan lain-lain. Yang kedua, jasa, yaitu produk yang tidak terlihat fisiknya sehingga orang tidak bisa mengetahui wujud produk tersebut, namun dapat merasakan manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Produk jasa biasanya adalah suatu aktivitas atau proses yang manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen. Contoh produk jasa ini yaitu tukang cukur, tukang pijat, dan lain-lain. Pengembangan produk baru. Untuk mengembangkan produk perusahaan harus memperkenalkan serangkaian produk baru. Dengan persaingan produk yang sangat intens dan dinamis perubahannya, perusahaan tidak dapat hanya bergantung pada satu produk saja untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Proses pengembangan produk baru ada 7. Yang pertama, pengembangan gagasan. Yang kedua, penyaringan gagasan. Yang ketiga, penguji konsep. Yang keempat, analisis bisnis. Yang kelima, pengembangan prototipe atau rancangan proses jasa. Yang keenam, penguji produk dan uji pemasaran. Dan yang ketujuh, komersialisasi. Daur hidup produk. Daur hidup produk atau produk life cycle merupakan tahapan yang dilalui oleh suatu produk dalam pengembangan pemasarannya. Perusahaan juga bisa mengkombinasikan strategi pemasaran dengan daur hidup yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Setiap tahap daur hidup produk memerlukan strategi pemasaran yang berbeda-beda. Penerapan strategi pemasaran yang tepat akan dapat menjadikan suatu produk pada daur hidup yang menguntungkan perusahaan dan akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tahap daur hidup produk dan strategi bauran pemasaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, produk masih belum dikenal oleh konsumen. Kegiatan promosi ditekankan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen.
Pada tahap ini, penjualan produk masih lambat dan juga laba masih belum ada karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mendukung penjualan dan promosi produk baru. Tujuan dari strategi bauran pemasaran pada tahap ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan penjualan dan memperkenalkan produk kepada konsumen sehingga mampu menjadi alternatif pilihan produk baru yang berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi konsumen. Pertumbuhan. Di tahap ini penjualan mulai dikenal konsumen, maka dari itu penjual mulai meningkatkan pertumbuhan laba penjualan. Strategi yang digunakan pada tahap ini adalah 1. Strategi promosi, 2. Strategi distribusi, dan 3. Strategi harga. Tujuan strategi pada tahap ini adalah untuk memperluas pangsa pasar agar semakin meningkat dan berkembang. Di tahap ini juga perusahaan mulai berpikir apakah kedepannya perusahaan bakal menjadi perusahaan besar atau mediocre. Kedewasaan. Di tahap ini penjual mulai menikmati kesuksesan produknya. Strategi yang harus digunakan pada tahap ini adalah strategi diverifikasi produk dan strategi intensifikasi promosi dari perusahaan kepada konsumen. Tujuan dari strategi ini adalah memaksimalkan dan mempertahankan pendapatan dan pangsa pasar yang dimiliki. Tahap kejenuhan. Di tahap ini, penjual tidak mengalami kenaikan bahkan cenderung menurun. Strategi yang harus dibuat pada tahap ini adalah strategi perubahan kemasan, strategi promosi produk, dan strategi pelayanan penjualan yang baik. Tujuan strategi pada tahap ini adalah agar produk tidak mengalami penurunan secara cepat dan mulai mengembangkan produk tersebut. Penurunan. Di tahap ini, penjualan mulai dilupakan oleh konsumen. Strategi yang harus dilakukan pada tahap ini adalah strategi advertansi, strategi pelayanan penjualan, strategi kualitas produk, strategi memperbarui packaging, dan strategi harga. Tujuan pada strategi ini untuk memaksimalkan penjualan produk dan mulai mempertimbangkan atau memasarkan produk lain sehingga konsumen yang dimiliki tidak diambil oleh perusahaan pesaing. Alternatif memperpanjang umur produk. Alternatif memperpanjang umur produk ada 3 bagian, yaitu 1. Perluasan produk. Yang dimaksud dengan perluasan produk adalah memperluas produk hingga ke pasar global tanpa merubah produknya. Yang kedua, adaptasi produk. Yang dimaksud dengan adaptasi produk adalah memodifikasi produk agar pembeli lebih tertarik. Yang ketiga, pengenalan ulang produk. Yang dimaksud dengan pengenalan ulang produk adalah mengenalkan ulang produk agar konsumen lebih minat. Identifikasi produk. Identifikasi produk ada 3 bagian, yaitu 1. Merek atau brand, yang kedua kemasan produk, yang ketiga pelabelan produk. Merek atau brand. Merek atau brand adalah simbol yang digunakan pada produk agar lebih mudah membedakannya dan menandakan kualitas yang dimiliki. Brand sendiri terbagi menjadi 3 bagian. 1. National brand. Yang dimaksud dengan national brand adalah didistribusikan secara luas atau dalam skala nasional. Yang kedua, licensed brand. Yang dimaksud dengan licensed brand adalah brand yang membeli hak dari organisasi individu. Yang ketiga, private brand. Yang dimaksud dengan private brand adalah biasanya diperjualbelikan kepada pedagang grosir atau pengecer. Kemasan produk. Pengemasan harus dibuat semenarik mungkin dan menampilkan manfaat produk secara spesifik. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melindungi dan mengurangi risiko kerusakan pada produk. Pelabelan produk. Pelabelan produk biasanya berisikan nama produk, produsen, dan isi produk.
Sekian dari kami, kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum.